Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Indah Silviana Mulidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap murid yang beraneka ragam. Sedangkan untuk implementasi pembelajaran diferensiasi di dalam kelas adalah agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, di mana guru mempertimbangkan tingkat kesiapan murid sehingga dapat membuat mereka keluar dari zona nyaman, namun tetap berada di lingkungan yang tepat dan memadai. Untuk minat murid sendiri, murid diberi kebebasan untuk membuat produk hasil kerjasama maupun mandiri sesuai dengan bakat, minat, hasil dari pengamatan gambar, video, audio, atau lingkungan sekitar. Sedangkan profil belajar murid adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan media gambar, audio, video secara mandiri dan berkelompok sesuai dengan hasil. Sedangkan untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diferensi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan materi yang diajarkan merupakan atau disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Sedangkan untuk diferensiasi proses, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, serta disesuaikan dengan gaya belajar murid. Sedangkan diferensiasi produk, siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bahkan dalam bentuk yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan dapat menambahkan dukungan yang sesuai. Selain itu, menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di dalam program guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan untuk kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar.
Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antara modul 2.1 dan 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, sekian pemaparan dari saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.